Tiga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok Warahmatullahi 1 wabarakatuh. ingin mempresentasikan hasil dari kunjungan UMKM kami yaitu Batagor Pariangan. Di sini ada nama anggota kelompok yaitu Saudara Setiawan Surisno dengan NIM 054, M. Dava Pradana dengan NIM 012, M. Rizky Apriando dengan NIM 026, M. Raja Zakaria William dengan NIM 040, Krisna Lord Karina Sugian dengan NIM 062, Elia Gusina Biring dengan NIM 066. Next. Baiklah, di sini ada profil UMKM yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Baik, kami mengambil UMKM itu Batagor Siomay Pariangan itu lokasinya terletak di Kota Baru. Tahun berdiri itu kata si penjual itu pada tahun 2005, termasuk kuliner rumahan atau jajanan. Produk unggulan yang disajikan yaitu ada Batagor dan Siomay kukus. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini ada sistem penjualan dan nilai usahanya yang akan dijelaskan oleh Saudari Karina. Baik, di sini ada sistem penjualan dan nilai usaha, yaitu harganya itu 12.000 tanpa telur, 15.000 dengan telur, penjualan langsung ke pelanggan bisa din ya atau take away. Nilai utama cita rasa yang konsisten dan kebersihan area produksi. Baiklah, di sini ada teknik pengolahannya dan pemanasan, pendinginan, fermentasi, pengeringan, dan lain-lainnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Setiawan Sutrisno. Ya, di sini ada teknik pengolahannya mengenai pengemasan, pendinginan, fermentasi dan pengeringan dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada pemanasan. Di mana pemanasan ini menggunakan pengukusan, somainya dimasak dengan cara dikukus. Umumnya Pak menggunakan suhu 90 sampai 100 derajat Celcius dengan kurun waktu 15 sampai 30 menit tergantung ukurannya. Tujuannya yaitu untuk memasak bahan, membentuk teksturnya yang kenyal dan membunuh mikroorganisme patogennya. Teknik pengukusan lebih baik dalam menjaga nutrisi dan kelembaban dibandingkan dengan perebusan. Nah, yang kedua ada pendinginan. Setelah dikukus, somai yang tidak langsung dikonsumsi perlu disinkronisasi secara cepat atau chilling sehingga suhunya kurang dari 10 derajat Celcius agar pertumbuhan mikroba terhambat. Penyimpanan dingin yaitu pada suhu 4 sampai 7 derajat Celcius dapat memperpanjang masa simpan selama 2 sampai 3 hari. Yang kemudian ada pembekuan atau freezing. Untuk distribusi ataupun penyimpanan lebih lama, somai bisa dibukukan pada suhu kurang dari 18 derajat Celcius. Kurang dari pada suhu minus 18 derajat Celcius. Ini dapat memperpanjang daya simpan hingga beberapa bulan. Namun, pembekuan harus cepat agar tidak merusak tekstur akibat pembekuan kristal es besar. Kemudian ada fermentasi, tidak diaplikasikan dalam pembuatan siomay, namun, bahan tambahan seperti saus, misalnya saus fermentasi dari kedelai ataupun ikan, bisa mengalami proses fermentasi tersendiri. Kemudian ada pengeringan, tidak digunakan dalam pengolahan somai. Namun, somai instan seperti somai kering siap seduh bisa melalui tahap pengeringan seperti freeze drying ataupun hot air drying. Saya kembalikan ke moderator. Baik, next. Nah, di sini ada bahan baku dan pelengkapnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Raja. Baiklah, bahan baku dan pelengkap. Bahan utama yaitu ikan tenggiri atau ayam, tepung tapioka, bumbu, bawang putih, garam, merica, dan kaldu. Pelengkapnya yaitu ada tahu putih, kulit pangsit, kol, kentang, dan telur. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini ada alur-alur produksinya yang akan dijelaskan oleh Saudari Eli Tina. Pada saya silakan. Baik, di sini ada alur produksi. Yang pertama itu adonan, campur bahan utama hingga kalis, lalu dibentuk, diisi ke tahu atau batagor, dibungkus kulit pangsit atau somai. Selanjutnya pengolahan, siomay dikukus, batagor digoreng sampai keemasan. Selanjutnya ada di sisi penyajian, disajikan dengan bumbu kacang racikan sendiri, sambal, dan lain sebagainya.
Baiklah, di sini ada teknologi tepat guna dan analisisnya, yaitu proses produksi bersifat manual, hemat energi dan biaya, tidak membutuhkan mesin dan industri besar. Potensi ini dikembangkan menjadi produk frozen food, alat-alat mudah dibersihkan dan tenaga kerja tidak butuh skill tinggi. Next. Baiklah, di sini ada strategi pengembangan UMKM yang akan dijelaskan lagi oleh Saudara Rizky Apriando. Baik, selanjutnya ada strateginya. Itu gunakan food processor untuk efisiensi adonan, terus juga menggunakan cetakan untuk siomay dan batagor agar bentuknya seragam. Gunakan kemasan yang food grade dan freezer dalam suhu yang stabil. Lalu tambahkan label usaha jika perlu dan promosikan produk tersebut melalui media sosial atau platform digital. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1 tentang kunjungan UMKM Batagor di Pariangan, yaitu Batagor Pariangan. Apabila ada kesalahan kata ataupun materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh.